lumayan nantinya. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Michelle Kelly dari DKP 2023. Dan hari ini aku nggak sendirian loh, aku ditemani oleh Hai, aku Josie dari DKP 2023. Kami akan menemani kalian sampai akhir, jadi jangan sampai bosan dong ya. By the way, dan di sini ada yang tahu nggak tipografi? Tipografi itu artinya apa? Ada tipolog. Kita harus cek dulu nih. Mingguan ini pada perhatiin nggak ya? Ada yang menjawab ya? Ada hadiah loh. Dia pas dia masuk juga nanti. Oke, ada yang tahu nggak tipolog apa? Ada tips gitu. Pada malu-malu kali ya. Ya udah deh, kita jelasin lagi. Nah, tipolog itu adalah singkatan dari typography dialog, yaitu sebuah kegiatan yang bertujuan untuk menambah wawasan mengenai karya eksplorasi tipografi. Makanya nih, di acara Tipolog 2024, kami berharap teman-teman yang ada di sini bisa meningkatkan pemahamannya mengenai tipografi serta meningkatkan kemampuannya. Di acara Tipolog kita hari ini gak kalah seru loh dari acara minggu lalu, karena hari ini kita akan mendengarkan sharing dan juga review karya oleh para narasumber kita yang keren-keren banget. Dan tepat hari ini kita juga akan mengumumkan pemenang lomba desain tipografi eksperimental yang bernamakan anatomi dan juga hasil workshop minggu kita lalu loh. Nah, tapi sebelum kita mulai, kita doa dulu yuk agar acara kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Betul, kalau gitu mari persilakan deh kita untuk membuka acara ini dengan doa. Sebelum memulai acara, mari kita berdoa. Saya akan memimpin doa ini dalam diskusi. Semoga kita kemarin karena Allah Maha terima kasih atas pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama di dalam Tuhan ini. Yang sedepan kami akan memulai acara ini. Kami melaksanakan acara ini dari awal kami mengajarnya. Berarti juga acara dalam media maupun kami agar kita dijaga pada acara. Terima kasih Regita atas doa pembukanya. Tentunya acara Tipolog 2024 kali ini tidak akan dapat terlaksanakan dengan baik tanpa dukungan dan juga kontribusi dari berbagai pihak. Kami sangat berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat, khususnya kepada pihak Kartens yang sudah menyediakan tempat dan fasilitas untuk keberlangsungan acara Tipolog kita kali ini. Oh iya, teman-teman udah lihat belum karya exhibition Tipolog 2024 yang di sebelah loh? Pastinya udah pada lihat dong ya. Nah, dari sekian banyak karya tersebut yang dilombakan, awalnya nih kita memilih 5 karya terbaik. Tapi karena sangat kompetitif, akhirnya kita fokusin memilih 7 karya terbaik. Nah, tapi emang karya-karya pada keren banget gak sih? Nah, ketujuh karya ini akan direview oleh salah satu narasumber kita, yaitu Pak Yasser Rizky Sigarlaki Suradal, SNMDS. Pak Yasser adalah seorang desainer yang sedang bekerja di bidang branding dan marketing communications consultant. Saat ini, Pak Yasser bekerja sebagai direktur di PT Yasser Rizky International. Nah, dulu Pak Yasser ini mengambil jurusan S1 Desain Grafis di Universitas Bina Nusantara. Lalu dia melanjutkan S2-nya di Universitas Trisakti. Pak Yasser sekarang gak hanya seorang praktisi, tapi juga seorang edukator loh. Jadi, dia semangat dalam membagikan ilmunya mengenai desain, seni, tipografi, dan branding sebagai dosen di Universitas Bina Nusantara. Lalu di tahun 2009, dia berkesempatan untuk berkolaborasi dengan Stefan Sigmeister, seorang desainer legendaris dari Austria. Belum selesai dari situ, di tahun 2019, Pak Yasser memainkan peran penting dalam pembuatan taman pandang di sekitar Monas. Nah, di sini Pak Yasser menggunakan tipografi untuk menggabungkan desain dengan lingkungan dan juga budaya.
Nah, sekarang Pak Yasser udah terkenal di industri secara internasional loh. Dia juga dikenal dengan beberapa desainer terkenal seperti Patrick Owen dan Philip Lemire, hotel dan resort seperti Park Hyatt dan Rosewood, dan juga organisasi seperti Bank Dunia dan Philip Morris loh. Nah, sebelum kita masuk ke sesi review karya, kita akan mendengarkan terlebih dahulu sesi sharing oleh narasumber kita yang kedua, yaitu Pak Agus Adiatama atau dikenal juga dengan Pak Guse. Pak Guse merupakan seorang freelancer desain grafis dan pengajar desain grafis. Salah satunya ialah tipografi di Universitas Trisakti. Pak Guse ini sering berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan berhubungan dengan desain, seperti mengikuti exhibition dari dalam maupun dari luar negeri, menjadi juri, speaker, dan moderator. Salah satunya menjadi moderator dalam Koma tahun 2020. Wah, aku udah gak sabar banget nih. Tapi sebelum kita mulai, kami ingin mengundang salah satu alumni dari BKP UPH, yaitu Kak Yehezkiel Penalosa, yang berperan sebagai moderator pada siang ini. Nah, Kak Yehezkiel ini sekarang menjadi freelancer desain grafis dan membangun social media agency, yaitu Social Rise Agency. Selain itu, dia juga sering membuat podcast-podcastnya di akun podcast Belajar Jadi Dewasa di Spotify. Fun fact nih, podcastnya dia masuk ke dalam top 70 podcast Indonesia di Spotify bulan ini. Wah, keren banget. Keren banget acara kita hari ini. Kalau gitu kita nggak usah lama-lama lagi kali ya. Kepada Pak Guse, Kak Yehezkiel, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, waduh, katanya tegang semua ya, enggak ya? Kita santai aja ya. Jadi sebenarnya hari ini lebih pada session aja ya, bukan akhirnya yang saya share ini sok tahu gitu ya. Tapi session aja. Terima kasih ya buat DKP UPH untuk mengundang saya di siang ini ya. Selamat datang di acara Tipolog 2024 ya, tanggal 22 ya. Kebetulan hari ini semoga menjadi hari yang cerah buat kita semua ya, dan semoga semua dalam keadaan sehat. Oke, kita santai aja ya. Jadi nontonnya sambil rebahan aja juga boleh, santai aja. Oke, next. Oke, next. Next. Ya ini, sorry, next. Oke. Saya mau memperkenalkan diri dulu. Ini nama saya Adiatama ya. Saya biasa dipanggil Guse. Jadi kalau dilihat fotonya sih nggak bener ya. Kayaknya ngumpulin apa gitu. Sebenarnya hobi saya adalah ya main musik gitu. Pak Ferdi datang belum Pak Ferdi? Belum ya? Pak Ferdi dulu juga salah satu teman band saya ya, kalau Pak Ferdi selalu bisa jalan lagi ya. Iya sih ya. Oke, next. Oke, jadi ini latar belakang pendidikan saya SD sampai SMP itu di PSKD ya. Kemudian saya lanjut SMA-nya di Surabaya. Kemudian kuliah S1 dan S2-nya di Trisakti. Kemudian ini latar belakang profesionalnya, saya sebenarnya sempat jadi orang kantoran ya selama 5 tahun di production house ya, namanya Fidelity ya. Jadi sebagai kreatif ya. Jadi kalau dipikir ya, aktivitas hari ini tuh sebenarnya saya ya praktis mengajar di Trisakti, kemudian juga mengajar di Lasal. Sempat juga saya ngajar di Barnat, di Binus, sampai di Bentar gitu ya. Oke, next. Nah ini saya bilang nih,
dosen penuh dan separuh drummer ya. Ini saya full lecturer Senin sampai Jumat, sisanya drummer. Gitu ya. Oke, next. Nah ini saya mau mendisclaimer dulu ya, disclaimer bahwa materi yang akan disampaikan sifatnya sharing, gitu ya. Bukan sifatnya menggurui atau sok tahu, tapi seenggaknya mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini bisa dilihat dari kacamata yang berbeda aja gitu ya. Oke, next. Tipografi, nah ini ya judulnya ya, sejenis makhluk apa dia? Jadi kalau saya menggambarkan tipografi ini sebenarnya makhluk gitu ya. Kenapa saya bilang makhluk karena ternyata banyak orang yang juga masih takut dengan makhluk ini, tapi juga senang dengan makhluk ini gitu ya. Jadi sebenarnya saya bilang makhluk gitu ya. Oke, next. Oke, tipografi sejenis makhluk apa? Ada yang bilang ini font. Oke, terus ada yang bilang teks, ya. Ada yang bilang lettering, ada yang bilang alfabet, ya. Ada yang bilang seni huruf. Nah, yang terakhir teknik mobil. Sebenarnya apa yang disampaikan ini semuanya sebenarnya pendapat dari mahasiswa saya yang saya mengajar di beberapa tempat. Jadi pendapat mereka tentang ini. Tapi apapun yang dikatakan oleh mereka ini tidak salah gitu. Ini benar. Jadi ada memfont, teks, alfabet, lettering, seni huruf, gitu ya. Apapun itu benar. Cuma sebenarnya ada yang mungkin lebih tepat gitu ya. Boleh next. Nah, jadi kalau bicara tentang tipografi itu sebenarnya kita bicara tentang visual atau verbal ya. Jadi apa yang kalian lihat baik di media apapun ya, itu secara komunikasi harus benar secara verbal. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat visual yang berantakan gitu ya, otomatis ya secara tekstualnya juga mungkin bisa berantakan karena harusnya ini dilandasi dengan komunikasi yang tepat sasaran gitu. Makanya bilang ini adalah elemen terpenting sebenarnya gitu ya. Oke, next. Oke, sebelum coba mundur dulu. Ada yang mau nebak ini apa kira-kira? Huruf A. Oke, ada lagi yang mau kasih pendapat mungkin? Ini apa? Apa? Pensil. Makasih Kak Yasser. Ada lagi? Gak apa-apa loh, ngomong jangan aku salah gitu. Apa kira-kira? Apa? Sudut. Oke. Nah, jadi sebenarnya selama kita bicara tentang persepsi manusia ya, itu sah-sah aja ya. Ada yang ngomong pensil, ada yang huruf A, ada yang huruf V mungkin, ada yang mata mungkin ya, istilah mata juga mungkin ya. Istilah kalau ngomongin persepsi sah-sah aja, tapi persepsi itu akan sepakat ya kalau kita bicara tentang satu hal yang semua orang itu setuju, sepakat gitu. Bahwa saya misalnya bilang ini adalah mata. Kalau saya dan kalian audiens di sini itu sepakat bahwa ini mata, berarti ini artinya mata gitu ya. Jadi semuanya itu sesuai dengan kesepakatan. Oke, next. Jadi sebenarnya tipografi itu kan sebenarnya disiplin ilmuwan ya. Yang istilahnya kita pelajari karakter, kemudian fungsinya ya. Yang istilahnya itu pastinya terpakai di keilmuan DKV ya. Gitu. Oke, next. Dan tipografi ya, ini yang harus saya sampaikan teman-teman, bahwa tipografi itu sangat intens dalam DKV ya. Artinya ya dia ini jantung utamanya DKV loh ya. Jadi jangan seakan-akan bahwa tipografi itu nggak penting ya. Apa sih tipografi? Kalian bicara apa sih tentang tipolog gitu misalnya ya. Sebenarnya tipografi itu jantung utamanya DKV bro ya. Oke, next. Nah, faktanya ya, ini fakta ya. Ini fakta.
Jadi dari sekian orang, ya dari 10 orang, ya hanya satu ternyata yang suka tipografi. Ya. Kayak Hes gimana nih? Kayak Hes gimana nih? Jadi saya harus memperkenalkan fakta ini kan. Dibandingkan ilustrasi dan fotografi, tipografi itu lebih nggak populer. Gimana kak? Coba menurut Kayak Hes gimana? Iya. Kalau melihat dari pengalaman saya pun waktu kuliah dulu ya, memang kayaknya tipografi itu terlihatnya asing dan kompleks gitu. Kayaknya kalau ilustrasi kan ya kita gambar apa yang kita suka. Jelas ya. Jelas. Kalau fotografi ya dalam tanda kutip ya emang saya suka potret, tapi kalau tipografi itu kayaknya ada sebuah tendensi bahwa ini susah nih gitu. Banyak hal yang harus diingat. Kayaknya kesannya memang asing aja. Ya, ya. Ya, jadi memang tipografi itu kan keilmuannya sangat abstrak ya. Makanya saya bilang sebenarnya tipografi itu makhluk apa sih? Dan kita harus berbeda makhluk apa itu dia. Oke, next. Nah, huruf ya. Sebenarnya kalau kita bicara huruf itu nggak cuma kumpulan alfabet loh, ya. Tapi dia juga bisa menciptakan visualisasi lewat pesan, gitu ya. Jadi ekspresinya ya lewat suasana dan rasa, gitu ya. Jadi agak abstrak, kalau saya bilang agak abstrak. Ya. Jadi nggak cuma kumpulan alfabet, tapi dia juga menciptakan visualisasi pesan, kemudian juga lewat suasana dan rasanya kita bisa ekspresikan ya. Ini statement ya, tidak terlihat namun dapat dirasa. Tuh, gila tuh gimana ya, tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Nah, ini harus kita uji ya teman-teman. Ini harus kita uji statement ini. Oke, next. Kapan tipografi bisa terlihat masuk akal? Ya. Terus maksudnya apa nih? Ya. Kapan tipografi bisa terlihat masuk akal? Maksudnya apa? Oke, next. Oke, stop dulu ya. Ada yang pernah familiar dengan nama ini mungkin? Ada yang familiar? Kayak saya familiar nggak dengan nama ini? Familiar ya. Ada yang familiar selain kayak saya? Kayak Hes gimana kan? Bukan familiar ya. Tiara gimana? Tahu nggak? Dianya apa sih? Oh, tahu katanya dia. Ada lagi apa yang belakang? Pernah dengar nggak? Atau MC mungkin? Apa? Pemain musik. Oke, pemain musik. Oke. Kalau dari namanya, ya, dari namanya Metallica gitu ya. Musiknya gimana sih harusnya? Rock, ya. Oke, musiknya harus rock. Kemudian personilnya gondrong nggak? Harus gondrong nggak? Bisa gondrong, bisa enggak ya? Tapi tato itu perlu nggak? Tato kira-kira? Tatoan gitu ya? Musisi rock tatoan gitu ya? Udah jelas tuh, ya. Musisi tatoan, bajunya hitam, ya. Kira-kira kalau logonya kayak gini, cocok nggak? Cocok nggak? Ya, handwriting ya, kemudian pink warnanya nggak cocok ya? Oke, next coba. Oke, stop dulu ya. Nah, kira-kira kalau dia kayak gini cocok nggak? Cocok nggak kira-kira? Ya tadi karena konteksnya kita ngomongin kapan tipografi bisa terlihat masuk akal ya. Ini jelas masuk akal tipografi di sini. Oke, next coba. Oke, stop dulu ya. A new horror film Joko Anwar Sesaka Dulu. Kira-kira cocok dari fontnya? Cocok nggak kira-kira? Ini fontnya cocoknya buat film apa sih? Science fiction ya? Star Wars ya? Cocok gitu ya? Tapi kalau buat konteks film horror cocok nggak kira-kira? Enggak ya? Coba next. Wah, ini baru ya. Di sini baru terlihat tipografi jadi bisa sangat masuk akal. Oke, next.
Oke, sekarang kita ngomongin tema tipolog kita 2024 kan ngomongin anatomi nih, ya. Jadi slide-slide berikutnya akan bicara tentang sedikit membahas tentang anatomi. Oke, next. Nah ini ada beberapa, coba di next semuanya. Ya. Oke, cukup. Oke. Jadi ini ada beberapa karya yang bisa saya share ya. Ini namanya ilmunya epigram, ya. Istilahnya epigram itu kan dia sifatnya mendua ya. Mendua. Jadi kalau diputar-putar tetap sama nih. Ya diputar tetap sama huruf, font, tipografi. Kebaca nggak nih kira-kira? Kemudian yang sebelah kanan apa bacanya? Kanan atas. Ambigu ya. Jadi kalau diputar di lantai, kemudian bedanya ambigu yang ke 5 ini kebaca nggak? Sepultura, kebaca nggak? Sepultura. Oke. Nah ini istri saya dan saya. Jadi kalau diputar nih, Nina ini diputar jadi guseng. Ya, jadi sebenarnya ilmu emigran ini juga harus bicara tentang anatomi ya. Kalau anatominya nggak benar, mungkin bacanya akan sulit karena emigran itu memang sifatnya memang agak susah terbaca, ya. Jadi apapun sesuatu yang dipaksakan agar bisa terbaca. Oke, next. Oke, stop. Jadi juga bicara tentang logotype, ada event dulu saya bikin namanya Desa Lupa Mental Fest, ya. Fontnya harus begini ya, nggak boleh. Harusnya merah nih, jadi pink ya. Kemudian ini dental care ya, ini juga harus disesuaikan typeface seperti apa, kemudian record label, ya. Kemudian di Tinkerbell Project ini punyanya Tere, pernah dengar Tere nggak? Tere punya project namanya Tinkerbell, kemudian ini harusnya ungu nih warnanya nih. Ya kemudian Cikal ini sempat ada event sama sekolah Cikal dulu ya. Kemudian ini kebaca nggak fontnya apa? Jadi Pedes ini sebuah band ya, sebuah band yang saya ciptakan dari tahun 97 ya sampai sekarang masih ada bandnya. Nah ini bicara tentang emigran dan logotype sebenarnya apa yang saya bikin itu acuannya semuanya ke tipografi gitu, ya. Nggak ada tuh yang namanya bermain dengan ilustrasi gitu ya, karena ya itu tadi baik lagi ya, tipografi di sini jadi lebih masuk akal gitu. Jadi tidak melulu tipografi itu tidak jadi nggak masuk akal, harus masuk akal. Makanya teman-teman di sini harus mencintai tipografi gitu ya. Nggak boleh nggak suka sama tipe. Oke, next dulu. Oke, stop dulu ya. Ini namanya iPlay dulu ada sekumpulan orang-orang stres ya zaman pandemi. Stresnya bikin ini, bikin huruf. Jadi kita merespon tema minggu ini misalnya ngomongin Baskerville. Oke, tiap-tiap peserta harus merespon Baskerville seperti apa. Ya, jadi kita bermain-main aja dengan tipografi gitu ya di kala pandemi gitu. Stres nanti pandemi kita kok pandemi bikin tipografi sih. Pakai stres juga ada ntar ya. Ya ini sebenarnya media pelepas stres kita sebenarnya gitu kan, yang suka-suka dengan tipografi. Oke, next. Ini merespon kalau nggak salah Times New Roman ya, iya betul, Times New Roman. Jadi sama kita juga merespon Times New Roman dijadikan poster gitu ya. Nah semuanya itu berkaitan dengan apa? Lagi-lagi ngomongin komposisi ya, layout komposisi, bagaimana semua elemen dalam typeface itu harus dipakai, mulai dari mungkin titik-titik ya, titik dua mungkin ya, garis miring mungkin ya. Oke, next.
Nah, waktu itu challenge-nya lebih gila lagi nih, kita harus merespon huruf yang sebenarnya 11-12 dengan Comic Sans ya. Ini kalau nggak salah namanya ada apa nggak? Papyrus ya. Siannya papyrus ya. Nah, papyrus itu kan fontnya agak brutal ya Kak Yens ya. Agak brutal, menurut Kak Yens gimana? Kak Yens kalau video dia orangnya jelek, itu bisa jelek. Tapi bagaimana yang namanya font jelek itu harus kita respon biar seolah-olah jadi bagus, walaupun ini juga mungkin nggak berhasil banget ya. Tapi kita respon. Oke, nextnya. Nah ini agak nolong sedikit ya, karena namanya tipenya namanya ini Zilla atau Zilla, saya lupa nama fontnya gitu, sama typeface-nya. Karena ada nama Zilla, dia kepikirannya Godzilla ya, apa ya gitu. Nah, jadi apapun itu ya, kita coba komposisikan ya. Sebenarnya saat kita mau komposisi gimana, nggak harus rapih, nggak harus teratur gitu ya, penting senyaman yang kita aja gitu ya. Walaupun mungkin yang di sini ngeliatnya juga nggak nyaman-nyaman amat ya. Oke, next. Nah ini saya sebenarnya juga paling suka nih. Kamu kalau baca ini apa nih? Ini namanya fontnya typeface-nya Seira Stencil One ya. Jadi saya ngambil liriknya Dewa 19 nih. Nah, jadi ada kata-kata tatap mataku bagai busur panah. Ada bisa nyanyiin nggak? Tatap mataku bagai busur panah. Ada yang tahu ini nggak? Judulnya Romantikisan. Ada yang tahu nggak lagunya Dewa 19? Tahu ya? Jadi sebenarnya ini kan ceritanya kan busur panah ya. Saya nganggapnya ini ceritanya aja ini busur panah gitu. Walaupun sebenarnya secara bentuk juga nggak busur panah banget gitu ya. Kayak tapi kita anggap itu kayak busur panah ini kan mata dari ceritanya ya. Gitu. Jadi apapun kaitannya, jadi kaitannya ke anatomi lagi tuh. Ya. Seperti apa kalian membuat layout ini jadi terlihat lebih menarik gitu ya. Oke, next. Nah, ini juga dibikin saat pandemi ya. Saya bilangnya hybrid type, karena zaman pandemi ya hybrid itu jadi hype banget sih namanya hybrid. Hybrid Tesla, mobil sekarang ada hybrid gitu ya. Jadi waktu itu saya coba men-challenge diri saya bagaimana menggabungkan font-font typeface yang saya suka gitu ya. Satu Garamond dan Helvetica gitu. Jadi ketika Garamond dan Helvetica digabungkan itu gimana ya, ternyata jadinya lumayan ya, nggak jelek-jelek amat lah gitu ya. Tergantung kita cuttingnya seperti apa ya. Maka di ending tuh ya kebersamaan dan together gitu. Together atau together? Kalau kayak sih together kita lagi ya. Oke, next. Oke, stop. Nah ini periode awal kenapa saya mencintai tipografi gitu ya. Di era 2000-an itu pernah dengar namanya David Carson nggak? Ini kan David Carson banget nih. Saya sampai dicap sebagai penirunya David Carson dengan apa ya? Kalau buat proses belajar namanya kita meniru itu boleh. Dan sebenarnya kenapa kita harus mempunyai idola sejak kalian kuliah? Ya itu sebenarnya fungsi buat trackingnya kita gitu. Kalau kita nggak punya idola bisa berbahaya nanti. Nah ini sebenarnya karya-karya ini ya ini saya terinspirasi dari karya si David Carson gitu. Ya jadi kenapa sih bilang periode awal, karena ini awal-awal saya mencoba berani membuat karya yang kaitannya ke tipografi gitu. Oke, next. Nah ini juga sama ya, ini juga bicara tentang freedom ya. Kenapa image-nya jerapah? Ini jerapah bukan sih? Bukan ya?
Bukan dong, bukan jerapah dong. Ini kan burung ya. Makanya saya bilang burung itu tuh bebas, ya hidupnya bebas terbang kemana-mana gitu. Tapi sebenarnya ngomongin kategori karya ini ya inspirasi dari Picasso lagi gitu. Oke, next. Kebaca nggak? Mungkin sambil memejamkan mata boleh sedikit memejamkan mata baca. Ini sebenarnya ada optical illusion ya. Ada yang bisa nebak bacanya apa? Totalistic ya, yang sakit kita ngeliatnya. Kita ngeliatin sakit banget nih. Oke, tulisannya totalistic. Iya, next. Nah ini ada beberapa poster exhibition yang akhirnya pede ya, dengan tipografi gitu. Kenapa setiap karya poster itu akhirnya saya kasih elemen tipografi di situ karena ya lagi ya elemen visual itu tidak hanya ilustrasi dan fotografi tapi tipografi itu menjadi hal yang sangat kuat gitu ya. Ini kan sebenarnya bicara tentang poster exhibition perebutan wilayah antara Korea Selatan dan Korea Utara ya. Jadi waktu itu pamerannya ini di Korea Selatan kalau nggak salah, di Seoul. Dan ini juga yang sebelah kanan ini juga sebenarnya poster politis ini semuanya ya. Jadi memperebutkan wilayah Jepang dan Korea, namanya Dokdo. Gitu. Jadi direbutkan, akhirnya dibikin posternya, exhibition, ini merespon dari isu yang terjadi saat itu di tahun 2021 kalau nggak salah. Oke, next. Oke, ini juga ini waktu exhibition di Dubai ya, waktu itu Type Festival di Dubai kalau nggak salah. Ini saya coba ikut lolos. Ya, jadi sebenarnya kayak teman-teman hari ini ada pameran karya tipografi di gedung sebelah sana ya. Itu artinya bagus ya, kita bisa mencoba ikut exhibition lebih banyak lagi karena sebenarnya itu salah satu sebagai pengalaman ya. Exhibition itu pengalaman yang nggak terlupakan gitu. Makanya dari sekarang kalau ada lomba silakan ikut, ada exhibition silakan ikut. Nah ini juga yang sebelah kanan itu poster politis juga nih ya. Jadi zaman itu saya diajak teman saya untuk merespon kemenangan Jokowi dan Ma'ruf Amin ya. Jadi pendekatannya bebas, semua peserta cuma lagi saya pendekatannya lewat tipografi gitu. Ya. Jadi sebenarnya yang menarik tipografi itu menurut Kak JS gimana? Boleh di-share-kan? Apa sih menariknya tipografi dibandingkan yang lain gitu? Kalau dari apa yang Pak Hussein tadi jelaskan, menurut saya salah satu hal yang mungkin ya, karena ini mungkin mispersepsi. Kalau kita dengerin tipe, kita ngerasa itu tuh, ini pokoknya tekstual banget gitu. Formnya bikin teks, tapi kalau kita lihat tadi dari mulai eksplorasi yang ini, kayaknya sih kita mulai melihat bahwa tipografi itu bisa kita treat as illustration juga. Bahwa kalau orang lain mendekatkan atau mengekspresikan dirinya dengan bentuk manusia, figur, landscape. Ya kalau ini kan ada yang tradisional, tadi ada yang very eksperimental. Jadi ini bagian dari self expression juga sama kayak ilustrasi basisnya. Bahkan kita bisa ibaratnya kasih images ilustrasi itu sendiri kan. Kayak tadi ada gambar burung, ada pendekatan konteks tadi isi sang figur. Jadi sebenarnya tipografi itu kaya banget karena dia fundamental. Jadi ya saya rasa dengan kita tadi melihat penjelasan yang menyeluruh dari Pak Hussein yang luar biasa kasih banyak variasi-variasi tipografi secara form, aku jadi makin paham bahwa makin yakin lah bahwa tipografi itu bukan tipe aja, tapi the way kita express diri kita itu. Ya. Sepakat dengan KYS. Tangan buat KYS dong. Ini KYS ini alumni loh kata 2017. 2000 berapa Pak? Itu lah 2017. Bangga saya ada KYS hari ini. Merasa saya berdiri di sini lebih tenang gitu sih.
Ya betul, jadi saya pada kayak jadi pendekatan treatment tipografi itu sebenarnya bisa dengan cara apapun ya. Supaya tidak terlihat monoton ya, jadinya ya kita harus bereksperimen gitu ya, kayak potong-potong huruf gitu ya, kemudian combine dengan elemen-elemen lain ya, kemudian combine dengan sedikit ilustrasi. Kemudian yang penting ketika kita melihat poster ini semuanya dominannya di tipografi gitu. Ya. Oke, next boleh. Nah, ini saya bangga harus saya tampilkan karena ini saya tampilkan di UPH loh. Ini saya tampilkan di UPH itu bareng Pak Eston, ya, bareng Pak Hadi, ya kalau nggak salah, bareng Pak Alfian, ya ini orang-orang ini mana sih hari ini nggak datang ya? Ini saya tampilkan di UPH itu merespon kejadian yang ada di Indonesia pada saat itu ya, karena saya melihat Indonesia setelah eranya pemilu 2024 itu rusuh ya, kita pecah belah gitu, pecah belah. Makanya di sini tagline-nya saya bilang Indonesia itu butuh keberagaman, bukan penyeragaman sebenarnya. Kalau semua dibikin seragam gitu ya, semuanya misalnya dibikin seragam harus mencintai salah satu pasal semuanya misalnya ya, itu nggak fair juga. Makanya Indonesia itu butuh keberagaman ya, bukan penyeragaman. Makanya saya pilih ini Indonesia kayak pecah-pecah gitu ya. Ini sebenarnya ini kolase puting tempel sebenarnya gitu. Ya. Kemudian sebelahnya ini juga ini beda ya sama di layar laptop beda ya. Warnanya beda ya. Ini juga sebenarnya merespon dari kondisi kita zaman pandemi, ya, bahwa setiap orang itu sebenarnya harus punya harapan untuk hidup, harapan untuk kita struggle dengan kondisi COVID saat itu ya. Semua orang harus berhadapan dengan laptop gitu ya, semuanya harus di rumah gitu. Jadi kita harus punya harapan saat itu, dan sekarang syukurnya kita bisa ya ketemu di acara Tipol 2024. Oke, next. Ini juga merespon dari Idul Fitri 2023 ya. Jadi waktu itu pamerannya di Sumarekon Mall ya. Jadi merespon hari raya besar ya. Yang lagi-lagi sebenarnya walaupun backgroundnya kita pakai ilustrasi gitu ya, pakai fotografi, tapi tetap yang harus menonjol adalah tipografinya gitu. Bahwa ini terbaca atau tidak, bahwa ya itu lagi persepsi orang. Ini kan kalau dibaca kan apa nih, susah ya dibaca sih. Kebaca nggak? Kebaca ya, Tiara untuk bisa baca. Makasih ya Tiara, ini bantu saya. Ya ini kan huruf E ya, I ini D, E, A, L, Twitter ya, Twitter. Oke, yang sebelahnya juga untuk sempat exhibition di BINUS ya. Ini lolos seleksi juga di BINUS itu. Jadi saya merespon kata space itu ya. Jadi space itu kan sangat luas ya, seperti kita berhadapan dengan luar angkasa gitu. Saya sih membayanginnya waktu itu gitu. Jadi seakan-akan dia keluar dari kotak gitu, kemudian spread ya, space-nya dipakai ya, elemennya ada apapun di situ ya. Jadi lagi-lagi walaupun ada fotografi di background-nya, tetap yang harus menonjol adalah tipografinya itu. Oke, next. Oke. Nah ini juga poster exhibition di lolos seleksi di UMN waktu itu ya. Jadi saya merespon kata makna aja gitu. Makna itu kalau menurut kamu gimana sih? Karena tiap orang pasti punya persepsi berbeda ya tentang makna ya. Tapi kalau saya maknanya itu saya telanjang itu pakai tipografi itu. Ya M-nya pakai Helvetica gitu ya. K-nya pakai bold style dari Baskerville gitu, jadi ini pakai Bodoni gitu ya.
Jadi saya tetap harus berinteraksi dengan font-font legend itu. Gitu. Kemudian yang sebelah kanan ini juga lolos seleksi di Semarang ya, di kampus Semarang, saya lupa nama kampusnya. Jadi merespon retorik of Maxim. Gitu. Jadi ya, dan lagi semuanya balik lagi ke desainernya ya, mau apa sih pendekatannya gitu. Walaupun pakai background tadi ya, pakai background foto, tetap harus fotografi yang maju. Karena tadi saya sebelum event ini mulai, saya bicara dengan Kak Yayas bahwa Kak Yayas pun juga ternyata melihat tipografi itu sesuatu yang berbeda. Berbeda artinya ya kita bisa telanjangi sama tipografi. Bahasanya kasar ya, maaf ya. Ya tipografi itu bisa ditelanjangi, tenang aja dan khawatir gitu. Oke, next. Oke, ini yang saya mau sedikit bahas tentang, coba next lagi. Oke, stop dulu. Ini dibikin di pas pandemi ya, pandemi itu kadang-kadang ya. Jadi saya bikin alfabet, sok-sokan mau ikutan eventnya 36 hari. Nanti ada 36 hari of time gitu ya. Jadi saya mencoba merancang ya, walaupun sebenarnya juga nggak bagus-bagus amat, tapi saya mencoba bikin alfabet sampai Z ya. Nah saya kasih namanya triangle type ya, mengambil elemen dari bidang geometris yaitu segitiga gitu ya. Oke, next. Nextnya pelan-pelan ya, satu kali aja ya type-nya ya. Oke, kita bicara form ya. Kira formnya apa nih kira-kira? Coba next. Segitiga ya, udah jelas ya. Next. Bidang geometris. Oke, next. Komposisi. Kenapa ngomong komposisi? Karena kita ngomongin sizing. Ya. Bahwa penempatan seperti apa itu lagi-lagi kita sesuaikan lagi. Oke, next. Skala. Ya, ada skala juga di situ. Next. Ada unsur garisnya. Jadi kalau kita kerja secara form ya, itu ada segitiga, geometris, komposisi, skala dan garis. Oke, dari font yang tadi. Oke, next. Kemudian dari konten ya. Oke, next. Ini adalah kita bicara tentang simbolisasi. Oke, next. Sakral, ya, kemudian siklus, misteri ya. Dan yang terakhir makna. Coba kita bedah lagi satu tab. Next. Oke. Ini kita tadi bicara formnya ya, segitiga. Bahwa kalau kita bicara kontennya ya, itu ada lahir, oke, next, hidup, mati ya, ini dalamnya. Jadi kalau ngomongin siklus kehidupan manusia, itu kita lahir ya, kita hidup, kemudian kita mati ya. Oke, next. Oke, pikiran, next, jiwa, tubuh ya. Oke, stop dulu. Kenapa? Ada pikiran, jiwa, dan tubuh ya. Karena dalam siklus hidupnya manusia ya, kita punya pikiran ya, kita punya jiwa ya, kita punya tubuh yang bisa memfungsikan tubuh kita supaya punya nilai sakral lebih dalam hidup kita sendiri manusia gitu ya. Oke, next. Nah ini saya bikin alfabet ya, A sampai Z, kemudian ada angkanya juga 0 sampai 9. Jadi kita bicara konteksnya adalah kita bicara tentang alfabet sebenarnya. Next. Oke. Masalah readability ya. Ini secara readability memang susah gitu. Ya, karena kita ngomongin kontennya ya, dia sebagai huruf yang tidak formil, betul nggak? Kalau kayak Helvetica, Times New Roman, ya, Garamond, itu kira-kira formil nggak? Typeface-nya.
formil ya. Ini temen-temen udah ngantuk kan ya. Siang-siang ini ntar mungkin panitia bisa kasih kopi ya. Nah yang terakhir kita di sini bilang, saya men-challenge bisa pandemi membuat 36 hari of type. Jadi setiap hari posting huruf A, huruf besoknya lagi bikin huruf B, huruf berikutnya sampai 36 hari bikin A sampai angka 9 gitu. Seru ya tipografi? Gimana kayak Hes? Seru nggak sih tipografi kan? Ya, kalau dari penjelasan sih, menurut saya ini membuka pikiran kita lah. Dan kalau dibilang seru atau enggak, dari dulu saya selalu bilang seru sih, tapi banyak yang bilang nggak seru. Karena mungkin kesannya terlalu tadi ya, formil, kesannya terlalu kaku. Padahal kalau tadi kita lihat secara eksperimental, tipografi ini bisa kita variasiin. Mau kalian lagi tadi misalnya menyikapi konteks lagi gelisah, lagi kehilangan harapan, ternyata ujung-ujungnya tipografi itu as a message yang bisa fulfill, yang bisa offer kita sebagai manusia gitu. So kalau dibilang seru, ya kalau dari semua penjelasannya kurang seru lagi sih. Dan semoga itu ya, semoga membuka pikiran kita lebih bahwa tipografi itu sebenarnya oke, next nih jawabannya. Next. Oke, stop dulu ya, stop dulu. Jangan ditep, biar surprise. Jadi kembali lagi pertanyaannya, tipografi sejenis makhluk apa sih dia ini? Gitu. Oke, next. Nih jawabannya nih. Makhluk yang menyenangkan untuk diajak bermain dengan pendekatan apapun. Sepakatnya di sini. Jadi melihat tipografi itu jangan jadi makhluk yang menyeramkan, tapi harus menjadi makhluk yang menyenangkan untuk diajak bermain. Asli, bisa diajak main dengan cara apapun. Ya, oke, next. Secara objektif, balik lagi. Yang pertama, tipografi merupakan jantung utama DKV. DKV ini luas kan, nggak cuma DG, tapi ada multimedia, ada film, ada ilustrasi, sedikit ilustrasi mungkin. Jadi sebenarnya tipografi, oke, nextnya. Nah, tipografi, ya, tanpa tipografi DKV itu nggak jadi apa-apa sebenarnya. Itu sebenarnya objektif yang harus kita sepakati bersama bahwa DKV jantung utamanya ya tipografi. Oke, nextnya. Ini saya ngambil, pernah baca ini nggak? Saya ngambil statementnya Mas Movik Nelly ya. Jadi the life of designer is a life of fight. Fight-nya apa? Fight against the ugliness. Kita nih desainer ini memang harusnya fight dengan sesuatu yang ugly gitu ya. Nah ini saya bilang statementnya Mas Movik Nelly. Oke, next. Makasih ya teman-teman atas perhatiannya. Kita kembalikan ke MCU. Ini. Wah, mana tadi seru nggak? Ngantuk ya. Pasti banyak banget nih teman-teman yang antusias dan akhirnya penasaran nih. Ya nggak sih, penasaran nggak sih kalian? Nah, setelah ini kita akan melakukan sesi Q&A dengan Bapak Yaskel, silakan. Ya, selamat siang semuanya. Selamat siang. Ya, Pak. Ya, kita tadi udah dengerin penjelasan yang cukup apa ya, detail. Di samping detail, kayaknya menurut saya itu penjelasan yang cukup komprehensif juga.
Karena mungkin beberapa dari kita selama ini salah pandang terhadap tipografi itu nggak sih? Kita ngerasa tipografi itu very important, terlalu tadi ya kaku, tapi ternyata banyak hal yang bisa kita kupas dan bahas. Mungkin bisa ini kita mulai sesi Q&A. Lanjut, Pak Haris. Ayo nanya jangan susah-susah ya. Duduk aja Pak. Iya ya, Biar gampang, biar apa ya? Lebih santai. santuy ya. Lebih sans ya, sans. Ya mungkin sembari kita juga nanti bakal ngobrol bareng. Buat kalian yang pengen tanya, buat kalian yang dalam tanda kutip punya berbagai macam keresahan atau mungkin hal-hal lain yang ingin disampaikan, boleh nanti ya disampaikan ke Pak Hussein yang ada di sini. Mungkin sembari mereka mempersiapkan, mungkin dari aku dulu kali ya. Saya soalnya aku tuh waktu kuliah pun adalah pribadi yang ngerasa buat tipografi itu justru tadi kan dibilang jantung ya. Tapi kalau dilihat lebih dalam lagi sebenarnya itu fundamentalnya sekali gitu. Nah kalau dari Pak Hussein sendiri melihatnya kenapa ya ada kecenderungan kita sebagai seorang mahasiswa gitu tidak bisa melihat hal itu gitu. Atau mungkin dari pengalaman Pak Hussein ngerasa kayak mungkin karena anak-anak terlalu menitik beratkan tipografi langsungnya ke sini dalam arti mungkin labelingnya atau mungkin ngerasa bahwa karena berbagai macam cara belajar yang salah atau mungkin cara mengobservasi yang keliru. Nah, kalau dari Pak Hussein sendiri ngelihatnya sebenarnya problems apa sih yang harusnya jangan salah di sini dong? Gimana? Oke, makasih Kak Yes. Kak Yes ini salah satu alumni UPH yang concern ya dengan tipografi. Saya suka banget tuh. Karena saya ketemu pertama kali Kak Yes itu di Koma 2020 ya Kak. Iya, Koma 2020. Terus yang Kak Yes bahas tuh saat itu cukup membuat saya tertarik untuk melihat siapa dia. Bahkan setelah itu kita tukeran IG ya. Iya. Oke, balik lagi pertanyaannya. Jadi gini, dalam perkuliahan dia itu memang tipografi itu kan terbagi dalam berbagai tingkatan ya. Ini kalau dulu ada namanya tipografi dasar. Ya. Dasar itu artinya kita belajar melatih kepekaan kita menggambar huruf. Ya. Which is menggambar huruf itu memang susah karena kita harus melihat tebal tipis stroke-nya seperti apa gitu ya. Kemudian kita belajar kenapa kita harus belajar yang basicnya dulu gitu. Karena kalau kita basicnya sudah menguasai, mudah-mudahan next-nya enak gitu. Nah, kenapa tidak semua orang Indo dan Tipo? Ini karena dilihatnya adalah ini sangat matematis sekali gitu ya. Matematis ya memang kalau ada istilah tuh memang kita harus susah-susah dulu ya, kemudian senang-senang, kemudian bahwa sebenarnya tipografi itu kalau kita bawaannya memang penasaran ya dipelajarin gitu ya. Mungkin tadi kita sempat ngobrol di belakang ya Kak Yes ya, kalau saya sebenarnya kenapa suka tipografi itu secara nggak langsung itu udah terbawa sejak kecil ya. Setelah dipikir karena zaman kecil saya itu dulu saya suka disuruh bantuin bapak saya buat bikin tulisan kayak bisa di RT gitu ya, jagalah kebersihan. Tapi kita pakai tagging Tilox, jadi kertas kita bolongin gitu ya. Tapi fontnya sebenarnya kita meniru tuh, kita tiru, kita bolongin pakai cutter, kemudian kita kita Tilox gitu ya. Nah, dulu waktu disuruh bikin itu ya kayaknya happy aja karena mungkin anak kecil dulu kan mikirnya ya udah dianggap seru. Nah kemudian zaman SMA ketika dituntut sebagai OSIS juga yang disikat adalah area mading ya. Jadi misalnya pakai font apa kita nulis ya, pakai nulis manual kan. Lettering kayak Kak Niko bikin itu dulu kita juga bikin, cuma nggak bagus dari Niko gitu ya. Dan juga anak SMA gitu ya, bikin misalnya agenda olahraga tahun ini di SMA ini misalnya.
Jadi secara langsung mungkin kalau saya pribadi sedikit terbiasa. Nah, ketika memasuki perkuliahan dapat protokol tipografi, wah happy-nya bukan main ya. Yang lainnya pada nangis, saya mah happy gitu. Nah, sebenarnya lagi-lagi tergantung ketika dosennya mengajarkan. Kebetulan saya dulu dapetnya Mas Domi, almarhum. Mungkin teman-teman di sini pernah dengar namanya ya, legend, sosok yang legend, Mas Domi. Cara ngajarnya enak gitu ya, bukan artinya kita harus menggambar di atas meja, mau duduk di lantai, mau sambil tiduran, bilang silahkan. Jadi yang diajarkan itu kita menggambar itu seakan-akan bukan di kelas, tapi di studio. Mau dengerin musik silahkan gitu ya. Jadi pada saat itu yang saya rasakan ketika kuliah ya saya senang karena mungkin dosennya menyampaikannya enak. Jadi kalau dibilang salah di mananya, kita tidak bisa tegas itu salah di mananya, tapi harusnya kita peka dengan kondisi itu ya. Bahwa lagi-lagi kalau kalian kuliahnya di DKV ya mau ketemu fotografi. Itu kan? Iya. Itu bagian sebenarnya ada. Soalnya kalau saya juga dulu waktu zaman SMA, saya tuh kenapa suka Niko juga mungkin kalau dipikir-pikir lagi karena saya kan sebenarnya SMK-nya animasi. Tapi saya sukanya bikin poster film. Dan saya waktu itu karena nyoba-nyoba kan magang, dapatnya saya di SCTV waktu itu di liputan. Saya bagian jadi kalau ada bikin berita tuh, itu saya yang nulis apa motion grafiknya. Mungkin emang kayaknya ada semacam keterlibatan konteks juga ya kalau kayak gitu. Ya tapi kayaknya buat kalian yang masih kuliah, tadi poinnya bagus banget soal responsibility. Karena kalau kalian udah ambil kuliah di kampus, ya mau nggak mau kalian harus suka sama tipografi. At least kalau sekiranya kalian ngerasa less interest, harus buat responsibility buat setidaknya mengerti lah. Karena kan kalau nggak ngerti nanti susah sendiri waktu kerja. Oke, thank you Kak Bagus ya atas segala penjelasannya. Buat kalian ada yang mau nanya? Lu tanya boleh gratis, lo nggak bayar. Ya, tanya aja misalnya gimana ya saya suka sama tipografi atau saya punya kesusahan nih di apa ya, ngerasa kok nggak ngerti tipografi di bagian ini, boleh ditanya Kak Agus ya? Ya silakan aja yang berkaitan tipografi. Boleh, ada yang mau tanya? Langsung angkat tangan aja. Gimana? Oke, di belakang ada yang silakan. Berdiri. Ada Mika, namanya? Gak ada ya? Kalau nggak maju aja gimana? Boleh, kalau nggak maju ke depan sini nanya. Iya, boleh ya. Sambil memperkenalkan diri, kamu siapa sih? Sini aja, boleh. Nggak boleh. Kita nggak ya, berdiri aja, soalnya latar. Jadi kan lagi rapat bahas buat poster berhasil gitu kan. Jadi kan ini saya sebenarnya nggak ngerti tipografi itu bagusnya apa gitu. Kalau dibuat poster, singkat bagusnya itu yang kayak gimana. Terus karena kan ini lagi dapat tugas buat poster gitu. Nah, yang standar bagusnya itu kayak gimana sih? Kayak hanya taruh tulisannya terus warnanya gitu, atau kayak gimana? Gitu aja. Oke. Mana? Oh, saya dulu. Oke, mungkin ini dari perspektif saya yang pernah jadi mahasiswa ya. Saya udah belum tua banget. Saya lulus itu 2021 waktu itu pandemi ya. Jadi wisudanya online. Mungkin kalau dari saya ya, mungkin kalau dibilang tipografi bagus apa enggak, kembali lagi ke konteks ya. Karena kan kayaknya setiap tugas punya tujuannya, purpose-nya. Kalau misalnya tujuannya lagi pengen belajar soal grid, ya jangan pikir mungkinnya di luar grid. Kalau misalnya tugasnya itu soal self expression, ya buatlah sedramatis mungkin, maksudnya sepersonal mungkin ada pesan yang ingin disampaikan. Kalau persoalan komposisi kayaknya ya, kan dulu juga pernah ada kuliah studio dasar ya. Itu tuh kan melatih sense kalian soal forming dan layouting tuh. Jadi makanya sebenarnya itu jangan di-take for granted tuh hal-hal dasar kayak gitu. Waktu bikin mana dan lain-lain itu tuh sebenarnya ada sense-nya di situ. Kalian tahu kok ini kegedean gitu kan, kalian juga masih sering dapat kritik lah dari dosen-dosen mengenai
Kalau dulu saya bahkan ingat banget nilai studio dasar saya pertama, saya tuh dulu sama Pak Ferdi itu. Nilai saya pertama 40. Saya nggak tahu kenapa nilai saya 40, saya ingat banget. Dan dari situ saya juga bingung, ini sebenarnya kuliah apa ya? Gitu kan. Tapi karena waktu berjalan, saya rasa kita makin kebuka pikirannya, dan saya makin ngerti bahwa oh, ternyata ini bagian melatih sense. Ada sense nama, jadi kayak ini kegedean kayak ini terlalu kiri kayak, nah itu kayaknya pas di dasar kan pasti dilatih. Jadi oke, kalau soal bagus utama di poster sekarang tugasnya, lihat konteksnya, tujuannya apa, lalu pilihlah komposisi yang dalam tanda kutip secara sense kalian gunakan itu balance, harus ada kontras, harmoni, itu kan prinsip-prinsip dasar desain kan yang kalian pelajari. Jadi kurang lebih kayak gitu sih, dan yang terpenting sering nanya dan asis ke dosen. Gimana? Dan udah terjawab sama kayak Yes ya. Sebenarnya pertanyaan bagus ya. Karena tipografi itu kan keilmuannya sangat abstrak ya. Huruf doang itu kan. Tapi huruf itu kan baik lagi ya. Kita approaching-nya itu sampai mana sih? Ya kalau cuma sekedar taruh huruf doang di poster ya nggak bagus lah, udah pasti ya. Tapi kan baik lagi kita harus pakai sense ya. Kita manusia kan punya rasa ya, punya kepekaan ya, punya ekspresi yang dilihat dari bentuk-bentuk typeface-nya mungkin ya. Nah tadi kalau di awal tuh di PPT saya selalu menanyakan kapan sih tipografi itu bisa jadi masuk akal gitu ya. Nah melalui contoh-contoh tadi sebenarnya terjawab bahwa tipografi itu sangat masuk akal, semasuk akal ilustrasi dan fotografi sebenarnya gitu ya. Jadi baik lagi bisa dilihat bagus atau tidaknya. Betul kata kayak saya harus sering ya itu tadi prinsip-prinsip desainnya juga harus kuasain, kemudian elemen desainnya juga harus kuasain. Terus yang paling terpenting sadar bahwa saya ini masuk DKV, bukan masuk ekonomi atau masuk sipil gitu ya. Karena kalau kita sudah memilih UPH ya dan memilih SOD gitu untuk mengambil katakanlah jurusannya desain grafis, ya berarti kita harus sadar bahwa kita harus sering melihat referensi ya, kita harus sering men-challenge diri kita untuk ikut lomba mungkin, kemudian ketika asistensi juga harus sering, terus kalau dikritik dosen jangan baper gitu ya. Kayak saya dikasih 40 sama Pak Herdi loh, mana tuh tadi share kita ya. Ya jadi Bahkan pernah 30. iya memang Ferdi seperti itu nilai ngasihnya. Saya aja masih ngasih 60, dia ngasihnya 40. Jadi baik lagi yang harus kita gunakan adalah rasa kita itu ya, kepekaan kita sebagai calon desainer grafis gitu, calon desainer masa mendatang. Bahwa tadi yang kalian sampaikan itu totally right gitu ya, memang harus kita pelajari semuanya gitu. Mungkin ini jawaban kita belum memuaskan kamu ya sebenarnya, tapi ya kamu harus terus berlatih sih untuk jadi seru gitu tipografi. Oke, thank you. Ya, dan tadi poin yang lebih sebenarnya harusnya lihat hal itu as a form ya, bukan huruf doang gitu. Karena kadang karena kita ngelihat dia huruf asal taruh aja. Tapi kalau tadi kan Pak Gusnya bilang kalau kita treat itu sebagai form, kan itu kan yang kalian pelajarin di studio dasar, betul kan? Segala hal yang kalian foto, kalian observe, itu bentuk, bukan sesuatu yang abstrak gitu. Kalian bisa lihat, oh ini bentuknya ada kotak gitu. Nah itu kan sebenarnya tadi geometris ya, yang dari segitiga. Itu kan menurut saya itu membuat kita semua makin paham bahwa oh tipografi itu bukan sekedar alfabet, bukan sekedar huruf, tapi bentuk yang bisa kita rancang sesuai dengan kemauan kita. Itu poinnya. Jadi bukan lagi alfabet ya, lagi bukan alfabet Z, tapi pendekatannya itu tergantung medianya apa, kebutuhannya apa, dan harus dikomunikasikan secara tepat sasaran gitu. Mungkin kembali juga mereka soal taste kali ya. Ya. Karena kan taste itu soal referensi tuh. Ya, Pak Gus, gimana kalau Pak Gus itu memberikan pandangan ke mereka
gimana caranya ngebangun taste referensi yang bagus dalam tulis Ya, yang juga ini perlu dulu ya. Jadi kalau bicara tentang taste ya, akhirnya yang harus disampaikan bahwa kita itu sejak awal masuk kuliah itu sudah harus punya idol ya. Kata kalau misalnya ada jurusan animasi gitu ya, kamu sukanya animator dari Jepang, misalnya namanya siapa, itu harus kamu kulik detail. Ya, kalau kayak saya, tipografi saya ador gila tuh sampai segede Kersen zaman itu ya. Sampai dibilang karya lo Kersen banget, bodo amat. Yang penting gini, yang penting ketika proses belajar itu untuk meniru itu bagus. Meniru idola kita itu untuk pembelajaran bagus gitu. Tapi kemudian setelah itu, apakah kamu mau menjadi David Carson? Apakah kamu mau menjadi Buse? Gitu. Ya. Jadi balik lagi referensi itu penting. Jadi kalau zaman dulu mungkin lebih susah ya, kita harus ke perpustakaan, cari buku-buku desain grafis gitu ya. Sekarang sebenarnya lebih terbuka tuh referensi ada di mana. Mungkin Pinterest ya yang sering kalian jamak nih. Hari ini bener nggak sih? Pinterestnya apa? Kalian apa bedanya? Pinterest tuh deh, puji Tuhan kalian belum? Behance. Behance juga ya. Jadi Tuhan kamu siapa? Tuhan saya tadi ya. Oke. Ya jadinya banyak yang referensi sih. Betul. Kayaknya memang dalam perjalanan kita sebagai desainer kita perlu paham kayak kita harus pakai satu spirit kali ya. Mungkin kalau Pak Busen tadi soal Carson, kalian tahu sini Carson kan? Asli nggak? Atau malah nggak tahu Carson itu siapa? David Carson Ya. Ini menarik sebenarnya buat kita kulik, tapi kita next. Ada dari kalian yang mau nanya lagi ya? Cuma nambahin dikit Kak ya. Boleh. Jadi bicara David Carson gitu ya, dia kan sebenarnya tokoh postmodernis ya. Yang artinya sebelum postmodernis pasti ada eranya modernis ya. Maka tadi di akhir slide itu saya meminjam quote-nya dari Massimo Vignelli. Which is Massimo Vignelli itu adalah tokoh modernis ya. Lawan tandingnya siapa? Yaitu tokoh-tokoh postmodernis. Makanya David Carson itu dia pembenci Helvetica ya. David Carson itu pembenci Helvetica. Tapi saya nggak benci Helvetica walaupun saya suka Carson gitu. Saya tetap suka sama Massimo Vignelli, tapi Helvetica itu juga bisa di-cutting kok, bisa diapain aja, tergantung tadi approach-nya mau kayak gimana. Itu sih tadi tambahannya kan? Iya, thank you, bagus ya. Gimana? Selanjutnya dari kalian ada yang mau bertanya lagi? Hah? Ada dari kalian yang mau bertanya lagi? Mungkin Panitia mungkin boleh nanya loh ya, panitia. panitia juga boleh. Biar makin seru kita. Ya, MC juga boleh nanya MC. Karena dulu ingat banget ya, waktu kuliah paling seru itu sebenarnya momen-momen kayak gini. Maksudnya ketemu dengan praktisi yang dalam tanda kutip udah banyak lah ya pengalamannya. Karena dengan kayak gitu kalian jadi tahu sebenarnya kalau di tech talk itu kalian ada di mana gitu. Maksudnya ngelihat apa Buse udah ada kayak gini, jadi ternyata seseorang yang suka tipografi itu bisa begini ya gitu. Nah, ada kan dari kalian tuh yang mungkin mau nanya soal ada? Oke, boleh. Silakan. Memilih font, typeface. Memilih font yang baik atau bagus buat poster ya. Oke. Ini saya harus mengatakan ini bahwa kita ini kan sebenarnya hidupnya masih di eranya Galaxy Gutenberg ya. Ada dengan Johannes Gutenberg kan? Oh ya. Kalian tahu kan Johannes Gutenberg? Dia kan penemu mesin cetak ya. Penemu mesin cetak. Jadi kita itu dengan segala intensif kita gitu ya, keseharian kita, itu tuh kita masih ada di areanya Gutenberg Galaxy loh sebetulnya. Dengan segala intensitasnya kita memilih huruf ya, kemudian kita membuat huruf, kemudian kita menulis huruf, kita menggambar huruf gitu ya.
Kalau tadi pertanyaannya baik lagi, bagaimana sih cara cari font yang bagus dan baik? Lagi-lagi tergantung konteksnya apa nih? Konteksnya apa, kemudian disesuaikan dengan pendekatan secara komunikasi ya. Apakah font Helvetica itu secara konteks itu cocok dengan film horor misalnya lagi kan enggak ya? Apakah font Helvetica itu bisa dipakai sebagai body text di poster? Boleh ya, boleh banget. Itu sebenarnya dalam poster itu harus mengcombine typeface yang dekoratif dan yang formal. Gitu. Jadi harus dikombin. Tidak boleh ya dekoratif sebagai judul, kemudian body text juga dekoratif. Itu akan susah terbaca. Ya. Atau mungkin title-nya pakai yang formal, body text-nya pakai formal juga nggak bagus gitu. Jadi kalau ini pribadi saya mungkin KDS punya pendapat lain. Kalau saya mencoba mengcombine typeface yang dekoratif dan formal, itu dulu deh. Tergantung kita konteksnya mau ngapain nih. Mau buat apa sih? Mau buat poster apa gitu ya. Jadi lagi sesuai dengan konteks gitu. Gimana? Masih kurang puas atau cukup aman? Kalau Kayaknya gimana kayaknya? dulu Pak Kristo bilangnya cheatingnya tuh grotes sama sans serif. Jadi misalnya dia sama Helvetica gitu. Jadi itu cheating dulu, karena kan kadang kita pikir aduh pairing yang bagus apa ya. Tadi kan Pak Gus bilang dekoratif dan formal. Ya serif dan sans serif itu benar. Itu kan kontras ya. Jadi dulu kalau Pak Krista bilangnya gitu, cheatingnya udah pilih aja grotes, pilih satu sans serif apapun. Terserah mau itu Montserrat, mau itu Helvetica. Apapun kalau di pair sama kayak grotes, kalian tahu ya, karena belajar kan, grotes. Betul. Pakat itu tuh. Jadi baik lagi pertanyaan kamu ya, itu harus mengcombine lagi kombinasi. Jangan satu. Ada lagi sisa waktu 7 menit. Total gitu. Mungkin kalau sambil ditampilin kayaknya bisa nih apa? Tadi poster-posternya. Oh, udah jawab ya? Oke. Ada pertanyaan ini ya? Boleh. Silakan. Gimana kalau misalnya itu kita tahu kalau desain tipografi kita itu sebenarnya udah ada loh dibuat sama orang lain. Jadi kayak gimana cara kita untuk mencari dengan realisasi gitu. Selain itu, bagus desain saya takutnya biasanya untuk dapat inspirasi nih untuk bikin font dari A sampai Z sampai ke nomor. Jadi biasanya dari mana gitu? Tipnya atau juga gimana sih? Berat dan proyeknya. Bagian. Apa? Menghindari provinsi. Iya. Oke, bagus Pak Yudhit. Kalau yang pertanyaan nomor 1, saya sebenarnya memang mencoba lagi-lagi pendekatan eksperimen, ya eksperimen type. Jadi, oke lah kita ngambil misalnya Helvetica, gitu ya. Tapi Helvetica-nya harus mungkin kadang-kadang pakai cutting ya, dipotong-potong hurufnya, ya kemudian ditempel dengan font lain gitu ya. Maka tadi muncul tuh hybrid type tuh, Garamond ketemunya Helvetica gitu. Secara form pasti secara form ya dia harusnya jadi lebih menarik karena hybrid gitu. Kalau kita lihat mobil-mobil masa ini ya, ada tuh ini bukan sponsor ya, tapi kita bicara tentang Toyota Kijang yang ada hybridnya tuh, Innova ya. Kenapa dia unggul? Karena ya itu kelebihannya. Baik lagi pertanyaan kamu, ya kita harus menghindari unsur plagiat itu dengan percobaan eksperimental gitu ya. Kemudian yang kedua tadi inspirasi ya. Sebenarnya saya bukan tipikal orang yang suka membuat
font ya. Membuat font itu sebenarnya kan karena ada eventnya, itu ada eventnya. 36 Days of Type itu dibikin sama ada di Instagram ya. Jadi selama 36 hari kita bikin alfabet sampai Z dan angka. Inspirasi dari mana itu sebenarnya belaga gila aja sih. Lagi-lagi belaga gila bikin apa ya, dulu saya memang kalau di bidang geometris itu saya paling suka segitiga gitu. Suka banget atau kenapa ya. Nah itu dari segitiga itu akhirnya dikembangkan menjadi alfabet dengan pengetahuan yang sudah saya punya, bentuk A itu gimana. Akhirnya kan pendekatannya kan bentuk A-nya juga agak aneh gitu ya, agak miring-miring, menyesuaikan dengan formnya lagi-lagi. Jadi inspirasi dari mana sebenarnya ya harus sering bergaul dengan makhluk yang namanya tipografi gitu ya. Maka saya bilang makhluk apa sih tipografi itu makhluk yang menyenangkan buat kita bermain dan gitu. Cukup jawab nggak? Makasih ya. Kayaknya ada pendapat lagi nggak? Tapi kalau Pak Buzi sendiri waktu dulu awal-awal belajar lebih banyak kan buku. Kalau yang buku gitu ya, belajarnya dari buku gitu ya. Misalnya contoh ada buku Kimbal Dimewa soal layoutting, atau emang searching aja banyak gitu gimana kan? Mungkin ada rekomendasi. Bagus di pertanyaannya. Kamu kayaknya kalau ada pertanyaan terbaik kamu dapat payung cantik harusnya. Jadi sebenarnya itu dari buku ya, dari buku udah pasti. Karena dulu buku, kalau sekarang mungkin udah banyak ya. Kedua, itu malah dari musik, dari band ya. Karena sebenarnya kalau kita perhatikan ya, yang band itu pasti punya logo type, benar nggak? Kita bicara paling musiknya pop deh, kayak Noah gitu ya. Noah juga punya logo type. Ya, kemudian tangan band ya, tangan band juga punya logo type. Kemudian payung teduh pun juga punya logo type. Bahkan ada musiknya keras kayak Dead Spot sekalipun juga punya logo. Jadi sebenarnya kalau yang saya lihat itu referensi dari buku sama dari musik sama film sih sebenarnya. Dulu ada film namanya Seven Deadly Sins, pernah lihat ya? Yes. Kamu harus nonton itu. Pokoknya jadi juga ya setelah itu ya. Nah itu kaitan ke musik juga kuat tuh film itu. Jadi kebetulan film itu dibuat oleh grafisnya ya, David Carson. Musiknya apa? Nine Inch Nails. Itu artwork dari si Nine Inch Nails pun gila sih. Jadi kalau bilang referensi dari buku, dari musik, dari film. Berarti preferensi apa yang kita sentuh tiap hari itu sebenarnya pengaruh ya? Betul banget. Kadang orang nggak ngeh itu sebagai entah power ya, entah influence, jadi kayak suka-suka padahal sebenarnya ada dorongan ya. Iya betul. Jadi memang hal-hal itu yang membuat tadi tuh muncul tiba-tiba ide konyol gitu ya, ide kayak wah saya habis nonton film Cocomelonnya anak saya gitu ya, tiba-tiba bisa jadi font yang gitu misalnya. Jadi cuma tetap ya namanya kita desainer grafis kan pasti ya sometimes ada titik jenuh juga gitu. Titik jenuhnya kalau saya dari jalan-jalan toko musik ya di Blok M Mall, di Blok M Plaza lantai bawah itu kan banyak ya toko musik, nonton film, itu sekarang Netflix ya, drakor gitu mungkin ya. Jelas saya nggak tahu drakor sih, itu saya gitu sih. Ya berarti kalau tadi menjawab itu bagian dari bagaimana cara kita juga ngelatih preferensi pribadi ya kalau mau cari inspirasi, karena sebenarnya kalau sekarang justru lebih gampang, udah ada AI, udah ada musiknya intinya beda banget gitu. Iya. Zaman 90-an tuh era saya, Pak Ferdi, Bu Lala gitu ya. Mungkin di atas saya, si Pak Eston, dan segala macam itu kan jari internet dari perpustakaan dan semua harus kita ke perpustakaan. Itu satu buku yang waktu itu membaca, David Carson juga. Kalau saya David Carson, Oke. karena lagi-lagi musik, ternyata musik itu dengan program itu lekat sekali gitu loh. Makanya buku David Carson di kampus saya itu di Trisakti.
itu udah ada yang robek, ada yang halamannya hilang gitu. Karena sering pinjam Pak. Itu dicolok juga. Iya. Itu. Oke. Berarti memang pendekatannya dari dulu eksperimental ya? Dia eksperimental, tapi sering berjalan waktu juga sadar bahwa yang dulu eksperimental itu jadi sesuatu yang menyenangkan buat saya. Iya. Karena bosan juga. Karena saya mau tadi mengatakan time play itu. Sejarah juga gitu kan, karena Dia dari mulai seninya gini lah bosen gitu kan. kayak time play yang saya bikin tadi yang saya share itu juga sebenarnya itu keresahan saya terhadap eksperimental itu, makanya terlahir jadi komposisinya jadi sangat formal gitu. Iya, ya tadi agak sedikit lebih formal sih dibandingkan ya. Kalau kata temen saya bukan low banget tuh. Tapi Iya. tapi kan belajar ya. Iya. Belajar itu intinya sampai hari ini masih belajar lah, kita kan nggak titik sampai sini udah selesai. Sampai lagi. Ya, oke. Mungkin kalau sebagai penutup dari Kak Bagus sendiri, pesan buat mereka yang lagi belajar tipografi, kesimpulan akhir ini. Kesimpulan tadi tuh, tipografi adalah makhluk yang paling menyenangkan untuk diajak bermain. Udah deh, itu paling bener deh. Karena kalau kamu nganggap yang tipografi dan makhluk yang menyeramkan, kamu jadi nggak intens, nggak pengen belajar tipe tuh, aduh tipe belajar teknik lagi matematis kan kita dapat 30 sama Pak Ferdi. Jangan takut duluan gitu loh. Bikin dulu yang sesuai dengan hati gitu ya. Dan yang paling penting adalah tujuan kita itu kan masuk BKV ya. Bener nggak sih? Kamu nggak akan lari tuh, nggak akan kamu ngumpet tuh pasti ketemu tipografi. Gitu. Nanti kalian mungkin someday akan berasa bahwa setelah lulus kuliah hilangin tipografi itu penting banget ya. Gitu. Nggak bisa. Oke, kalau kayak gitu, terima kasih. Terima kasih ya semuanya atas perhatiannya. Terima kasih buat panitia, buat DS, thank you. Iya juga. Wah, tadi teman-teman pada antusias banget dong ya. Udah pertanyaan juga pada bagus lagi. Nah, sayang sekali pertanyaan tersebut menjadi akhir dari sesi pertama hari ini. Dengan itu, sesi tanya jawab akan kami tutup. Terima kasih kepada Pak Kusya dan juga Pak Fiaskiel untuk jawaban-jawaban yang edukasional. Nah, sebelum kita lanjut nih ke sesi berikutnya, kita akan break dulu selama 10 menit. Jadi setelah 10 menit, tolong balik lagi ke sini ya.